Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru yang luar biasa di seluruh penjuru tanah air ya. Kali ini masih di channel Transformasi Pendidikan, saya akan menjawab dan mengabulkan beberapa permintaan dari para guru di seluruh penjuru tanah air ya, tentang pembeda atau kata-kata kunci dari 4 aliran teori belajar, yang mana banyak para guru yang masih kebingungan untuk membedakannya ya, antara aliran teori belajar behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Pada sesi ini kita akan membahas beberapa kata kunci disertai dengan contoh-contohnya untuk 4 aliran teori belajar tersebut, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah aliran teori belajar behaviorisme ya. Kata kunci pada aliran teori belajar behaviorisme ini adalah yang pertama stimulus respon. Jadi guru memberikan stimulus, kemudian siswa meresponnya ya. Di antaranya memberikan hadiah, memberikan tepuk hebat, kemudian siswa meresponnya dengan belajar lebih giat lagi. Itu yang pertama, stimulus respon. Yang kedua adalah perubahan perilaku, Bapak dan Ibu ya. Jadi perilaku siswa terkait dengan aspek pengetahuan, keterampilan, sikap itu berubah ya. Setelah siswa mendapatkan pembelajaran dari gurunya, itu salah satu penciri dari aliran teori belajar behaviorisme, Bapak dan Ibu. Jadi adanya perubahan perilaku dari siswa ya, Bapak dan Ibu ya. Yang keempat adanya, yang ketiga ya, maaf Bapak Ibu, yang ketiga adanya penilaian ya, diantaranya tes ya. Tes, kemudian penilaian untuk aspek sikap, pengetahuan, keterampilan ya, untuk melihat perubahan perilakunya, baik sikapnya, pengetahuan, keterampilannya. Ini masuk pada aliran teori belajar behaviorisme ya. Jadi contohnya kalau guru dalam pembelajaran memberikan tes kepada siswa untuk melihat ya, apakah ada perubahan pengetahuan dari sebelum pembelajaran dibandingkan dengan setelah pembelajaran, maka ini tes ini merupakan kata kunci dari aliran teori belajar behaviorisme. Jadi sekali lagi, kata kunci dari aliran teori belajar behaviorisme ini yang pertama stimulus respon, yang kedua adalah perubahan perilaku, dan yang ketiga adalah adanya penilaian untuk melihat perubahan perilaku tadi. Ini kata-kata kunci pada aliran teori belajar behaviorisme, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah aliran teori belajar kognitivisme ya. Kata kunci untuk aliran teori belajar kognitivisme ini diantaranya adalah ingatan ya, kemudian berpikir, kemudian pemahaman, kemudian persepsi, Bapak dan Ibu. Jadi kalau guru dalam pembelajaran mengajak siswa untuk memahami sebuah materi supaya tertanam lama dalam ingatan siswa, diantaranya memunculkan akronim untuk siswa mudah menghafal dari pembelajaran yang sudah dilakukan ya. Kalau dulu ada yang disebut dengan hasil dari pembiasan itu, mejiku hibiniu ya. Jadi siswa itu lebih mudah menghafal itu dalam ingatannya dibanding menghafal singkatannya tadi ya, atau uraiannya tadi ya, dari akronim tadi. Misalkan merah, jingga, hijau, dan sebagainya begitu ya. Jadi adanya akronim ini untuk mempermudah siswa mengingat. Nah dengan demikian maka kata kunci dari aliran teori belajar kognitivisme ini diantaranya ada pemahaman, ingatan, berpikir, dan selanjutnya persepsi, Bapak dan Ibu ya. Nah berikutnya adalah aliran teori belajar konstruktivisme ya. Kata kunci dari aliran teori belajar konstruktivisme ini diantaranya adalah mencari tahu ya. Jadi bukan diberitahu, mencari tahu, menemukan, menghasilkan, membuat ya, ide, gagasan, karya, produk. Ini aliran dari teori belajar konstruktivisme ya, sehingga siswa dapat mengonstruksi, mencari tahu sendiri pengetahuan dibanding diberitahu oleh guru. Nah contoh misalkan dalam pembelajaran, guru memfasilitasi siswa untuk mencari tahu tentang materi pembelajaran yang diajarkannya, diantaranya dengan mencari beberapa sumber belajar, bertanya pada siswa yang lainnya, bertanya pada guru yang lainnya, bertanya pada narasumber, melakukan wawancara. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang tergolong pada aliran teori belajar konstruktivisme, Bapak Ibu. Nah berikutnya adalah aliran teori belajar yang terakhir yang sudah kita bahas secara komprehensif pada channel YouTube sebelumnya di Transformasi Pendidikan ya, Bapak dan Ibu. Nah sekarang kita membahas kata-kata kuncinya. Yang keempat ini adalah aliran teori belajar humanisme ya. Kata kunci dari aliran teori belajar humanisme adalah satu, kebutuhan ya, dua adalah potensi, yang ketiga adalah minat, yang keempat adalah bakat. Jadi kalau ada kata-kata minat, bakat, potensi, kebutuhan, ini salah satu kata-kata kunci atau kata-kata kunci yang ada pada aliran teori belajar humanisme. Contoh, ketika guru datang ke kelas tidak langsung menyampaikan materi, tapi mengidentifikasi kebutuhan siswa ya. Di antaranya siswa diberikan kesempatan untuk menuliskan atau melakukan deskripsi diri ya, menuliskan deskripsi diri secara singkat tentang apa yang dimilikinya ya, kekuatannya, kelebihannya, kelemahannya, potensinya, minatnya, bakatnya, kebutuhannya ya. Nah di awal pembelajaran diberikan kesempatan untuk guru, untuk siswa tadi menuliskan ya deskripsi tentang dirinya. Nah ini
salah satu implementasi dari aliran teori belajar humanisme ya. Jadi kesimpulannya, kata kunci aliran teori belajar behaviorisme adalah stimulus respon, kemudian perubahan perilaku, kemudian penilaian atau tes ya untuk melihat perubahan perilaku tadi. Kemudian aliran teori belajar kognitivisme diantaranya kata kuncinya adalah berpikir, berpikir, kemudian mengingat atau ingatan, kemudian persepsi, pemahaman gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata ingatan, berpikir, persepsi, pemahaman berarti aliran teori belajar kognitivisme. Kemudian aliran teori belajar konstruktivisme adalah mengonstruksi, membangun, mencari tahu sendiri ya. Ide, gagasan, karya itu adalah kata-kata kunci pada aliran teori belajar konstruktivisme. Dan yang terakhir, aliran teori belajar humanisme, kata kuncinya diantaranya kebutuhan, potensi, minat, dan bakat ya. Tetap di channel Transformasi Pendidikan, semoga bermanfaat dan membantu Bapak dan Ibu untuk dapat membedakan keempat aliran teori belajar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.